List selanjutnya yaitu mengenai data types atau PHP data types atau dalam terjemahannya itu tipe data dalam PHP. Nah, jika kita melihat konsep daripada variabel tadi bahwa variabel ini hanya dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda. Nah, sedangkan untuk tipe data ini adalah tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda pula. Nah, jika kita lihat pada variabel tadi ada tanda dolar, kemudian nama variabelnya kemudian sama dengan. Nah, setelah tanda sama dengan, disitulah ditentukan tipe datanya ini seperti apa. Nah, di dalam PHP ini mendukung setidaknya beberapa tipe data seperti yang pertama adalah string, kemudian integer, float atau angka bilangan ganda atau desimal. Kemudian yang selanjutnya adalah boolean, kemudian array, tipe data objek, tipe data null, dan tipe data resource. Nah, untuk satu persatunya kita dapat melihat penjelasan dan praktiknya atau contohnya secara langsung. Nah, untuk PHP string ini adalah berarti adalah urutan karakter seperti atau urutan kata atau karakter atau huruf yang berkaitan dengan karakter huruf itu adalah dinamakan sebagai string. Nah, di sini kita lihat ada kata hello world. Ini adalah sebuah string. Nah, string itu ditandai dengan tanda kutip kutip baik kutip 2 atau kutip 1 itu menandakan bahwa tipe datanya adalah string. Nah, jika kita coba dan kita echo, di sini menampilkan ada dua variabel yang yaitu variabel x, di mana variabel x ini menampung string hello world dengan menggunakan tanda kutip 2. Nah, di sini ada variabel y yang menampung nilai string hello world juga, dan namun di sini menggunakan tanda kutip 1. Namun sebenarnya keduanya ini sama, kita bisa menggunakan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1. Artinya dikondisikan lah. Nah, jika kita melakukan echo, di sini akan menampilkan hal yang sama. Nah, bagaimana jika kita mencoba untuk mengganti? Di sini saya sedang belajar. Kemudian kita ganti, halo teman-teman. Nah, ini jika kita jalankan, ini akan menghasilkan atau keduanya bisa menampilkan baik menggunakan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1. Nah, jika kita lihat ini adalah string. String itu ditandai dengan tanda kutip setelah variabel diinisialisasi dan dideklarasikan. Kemudian untuk tipe data yang kedua yaitu PHP integer atau tipe data integer. Nah, tipe data integer adalah angka non desimal, artinya angka yang antara minus 2 juta sekian-sekian dan positif 2.147 dan sekian-sekian. Nah, adapun aturan atau rules pada deklarasi tipe data integer bahwa bilangan bulat ini haruslah memiliki setidaknya satu desimal, misalnya 1, 2, 3, 10, ataupun 20. Nah, kemudian bilangan integer ini tidak boleh memiliki titik desimal. Nah, biasanya ini pada di Indonesia itu umumnya ditandai dengan tanda koma, misalnya 3,56, 4,56 dan sebagainya. Itu tidak masuk dalam kategori integer. Kemudian yang selanjutnya bilangan integer atau bilangan bulat dapat berupa positif atau negatif. Kemudian selanjutnya bilangan integer ini dapat ditentukan dalam notasi desimal, heksadesimal, basis 16, 10, 8 atau biner atau basis 2 dan sebagainya. Nah, untuk sintaksnya di sini di sini kita menampilkan, kita mencoba untuk tipe data integer ini. Nah, di sini ada hal yang berbeda. Nih, di sini ada kata kunci atau keyword vardam. Nah, sebenarnya vardam ini adalah salah satu cara untuk menampilkan output dalam PHP. Namun istimewanya vardam ini menampilkan output
selain outputnya yang ditampilkan di sini juga akan menampilkan tipe datanya itu ia menggunakan tipe data apa. Nah, di sini vardam variable x. Nah, ini adalah contoh integer 5985. Nah, jika kita ubah di sini, kita berikan titik 59,6, otomatis ini tidak akan dibaca integer, melainkan akan dibaca float. Nah, yang nantinya akan kita bahas. Nah, misalnya kita tuliskan 1, maka ia akan membaca ini adalah sebuah tipe data integer. Nah, bagaimana jika kita menuliskan tanda string, tanda kutip. Nah, maka ini ya tidak akan dibaca integer lagi karena ini adalah string, tipe data yang sebelumnya kita jelaskan. Jika kita vardam, nah ini adalah string, jumlahnya adalah 3. Baik, itu adalah tipe data integer. Nah, selanjutnya adalah tipe data float. Nah, float ini adalah singkatannya adalah floating point number, adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Kita coba. Tipe data ini ditandai dengan titik 10. Namun di Indonesia ini biasa floating point ini biasa dijabarkan dengan tanda koma. Namun jika dalam pemrograman ini dijabarkan dengan tanda titik. Misalnya 15,4. Dia akan membaca ini adalah tipe datanya float. Bagaimana jika kita hanya 154? Maka ia akan membaca otomatis itu adalah tipe data integer. Nah, itulah perbedaan dari floating point number dengan integer. Nah, selanjutnya adalah tipe data boolean. Nah, boolean dalam PHP ini sama konsepnya dengan boolean dalam bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, boolean ini hanya mengembalikan dua kondisi yang berbeda, yaitu benar atau salah, true or false. Yang dalam kondisinya ini bisa dimodelkan dalam bentuk angka, yaitu angka 0 dan 1. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah array. Nah, array. Nah, kita bisa menggunakan tipe data array dengan cara mendeklarasikan variabel, kemudian kita tuliskan kata kunci atau keyword array, kemudian kita buka kurung, kita tuliskan string ataupun tipe data lainnya di dalam array yang akan kita tampilkan. Nah, jika kita lihat di sini ada 3 array, yang dimana array itu jika kita melakukan vardam pada variabel cars, di sini akan menampilkan angka 0, 1, dan 2. Nah, dalam array ini disebut sebagai indeks, di mana indeks dalam array itu selalu dimulai dari 0. Nah, maka di sini jika kita lihat array-nya itu ada 3, yaitu array dengan string Volvo berjumlah 5, array indeks kedua yaitu 1 dengan jumlah string 3 yaitu BMW, dan array yang ketiga dengan indeks ketiga dengan nomor 2 yaitu string dengan tipe datanya string di dalam array dengan jumlahnya itu 6. Nah, itulah penggunaan array sebagai tipe data dalam variabel dalam PHP. Kemudian selanjutnya adalah PHP object. Nah, mungkin PHP object ini sudah tidak asing kita dengar bahwa berbicara mengenai PHP objek, tentunya di sini berbicara mengenai pemrograman berorientasi objek, di mana dalamnya kita menerapkan kelas dan objek. Di dalamnya adalah dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Kelas ini adalah sebagai blueprint atau template untuk objek, sedangkan objek adalah turunan dari kelas. Di mana setiap kali kita membuat kelas, jika kita melakukan instansiasi, maka di sini kita melakukan proses instansiasi. Nah, keyword new ini adalah tandanya kita menggunakan
objek PHP dengan cara instansiasi objek dari kelas card. Nah, mungkin jika kita lihat di sini kita bisa melihat atau mengerti alur program dari tipe data objek dalam PHP. Nah, setiap kali objek ini dibuat, objek ini akan mewarisi semua properti atau dalam bahasa persamaannya itu mewarisi sebuah variabel dan perilaku dari kelas yang dibuat. Tetapi setiap objek akan memiliki nilai properti yang berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa properti atau variabel dengan visibility public. Nah, ini bisa diakses dari luar kelas, dari luar kelasnya car. Nah, ini ada public function construct, di mana public function construct ini berisi variabel, berisi parameter variabel color dan variabel model. Nah, ini construct adalah suatu fungsi yang dimana jika baris program ini dijalankan, ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini adalah urutan eksekusi yang pertama. Nah, di sini jika kita melihat ada keyword this, artinya ia mengambil mengambil nilai color dari public variable atau property color di luar function construct. Nah, jika kita run di sini, my car is a black Volvo. My car message ini diambil dari function message atau method message. Baik, untuk yang selanjutnya kita bisa mengetahui null value atau tipe data kosong atau null dalam PHP. Null adalah tipe data khusus yang hanya memiliki satu nilai, yaitu null. Nah, variabel tipe data null adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang ditetapkan padanya. Selain daripada null ini, jika di Vardam itu tidak akan mengembalikan nilai null. Hanya jika kita mendeklarasikan null, maka ia akan terbaca null. Kemudian yang selanjutnya ada resource, PHP resource. Nah, sebenarnya tipe data resource khusus bukanlah tipe data aktual. Ini adalah suatu penyimpanan referensi atau ke fungsi dan sumber daya di luar PHP. Contoh umum penggunaan tipe data resource adalah untuk melakukan panggilan atau call terhadap sebuah database. Nah, mungkin dari sekian banyaknya tipe data, di sini kita bisa menyesuaikan terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap baris program yang akan kita eksekusi.